dijaga dan dilindungi Tuhan, selalu dan selalu disertainya. Itulah kasih Yesus Tuhan, malu cerita tentang Allah, banyak kisah indah tentang Allah, banyak kisah sedih tentang Allah, banyak cerita membanggakan Allah. Itulah kehidupan Allah, malu gue. Malu gue, tanah pusaka karunia ilahi. Malu gue, tanah tempat Injil mulai disemak. Malu gue, tempat kaki Dia terus bersinar. Malu Engkau terus ada di jiwaku. Maluku, engkaulah tanah yang diberkati Tuhan. Engkau dipanggil, dipilih, diutus untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itulah Allah, Maluku. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus pada tanggal 31 Mei 2020. Goedendag op deze Pinksterzondag, waarin wij de uitstorting van de Heilige Geest vieren op deze zondag 31 Mei 2020. Selamat datang dalam ibadah online ini. Welkom in deze dienst online, waarin wij straks ook naar het woord mogen luisteren, di mana kita boleh mendengar akan firman Tuhan. Laat ons beginnen. Marilah kita bersama-sama mulaikan ibadah ini. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini. Itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht en de leiding van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Sebentar kita mendengar akan nyanyian rohani yang terdengar, tertulis dari Pendeta Tama Elan, akan
Bunyinya Suara Tuhan dinyanyikan oleh John Tanamal dan Gege Rumokoy. Het lied wat u zult horen is een lied wat gecomponeerd is door dominee Tamaela. Wat heet Suara Tuhan, de stem van de Heer, gezongen door John Tanamal en Gege Rumokoy. Perintah Tuhan mengutus kita untuk menjadi abdi Tuhan, menyaksikan
pada janjinya menjadi murid Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kita datang kepada doa pembacaan. We komen tot het gebed voor de schriftlezing. Laat ons bidden. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersedia pada siaran ini di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak sempat untuk masuk rumah gereja, melainkan cara apapun, dimanapun juga, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, datang kepada kami dengan roh-Mu yang kudus. Berikan serta karuniakan kepada kami akan roh-Mu itu, agar roh-Mu itu pada hari Pentakosta ini boleh mengambil tempat dalam batin hati kami. Dan kami beroleh penghiburan untuk kehidupan sehari-hari. Kami doakan majelis-majelis gereja dari Regio. Kami doakan hamba-hamba Tuhan dari Regio. Pun juga gereja secara am. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Adalah firman Tuhan yang kita boleh bacakan dari dalam dua bahagian. Pertama dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20, dan yang berikut, pembacaan yang berikut dari dalam Injil menurut Yohanes atau Yahya, Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Onze schriftlezing voor deze Pinksterdag is te vinden uit het boek van de profeet Ezechiel 11, de versen 17 tot en met 20. En de tweede lezing is uit het evangelie volgens Johannes 14, de versen 23 tot en met 29. Terdahulu, Yehezkiel 11 ayat 17 sampai dengan 20 yang berbunyi sedemikian. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Toch zeg ik hun dit. Ik zal jullie weghalen bij die volken. Ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn. En ik zal jullie je land teruggeven. Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Pembacaan yang berikut Yohanes 14 ayat 23 hingga dengan ayatnya yang ke-29, aldus Yohanes 14 vers 23 tot met 29.
Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Jezus antwoordde, "Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terugkomen zal. Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is." Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang mau mendengarkan akan sabda Allah dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lieve broeders en zusters in Heer Jezus Christus onze Heer. Kita sudah mendengarkan Nabi Yehezkiel. Pun juga kita mendengarkan Injil menurut Yohanes 14 ayat 23 sampai 29, yang tadi Yehezkiel 11 ayat 17 sampai dengan 20. We hebben net 2 lezingen gehoord uit Ezekiel 11 vers 17 tot met 20 en Johannes 14 vers 23 tot en met 29. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita ada merayakan hari Pentakosta. Biasanya hari Pentakosta ini jika ada baptisan, kita melakukannya baptisan yang kudus. Ada beberapa anak-anak yang di berbagai-bagai jemaat yang sebenarnya dibaptiskan, melainkan oleh karena corona krisis ini kita tidak sempat untuk melakukannya ibadah baptisan yang kudus pada hari Pentakosta. Nogmaals is deze zondag Pinksterfeest. Normaliter zijn er doopfeesten in diverse gemeenten. En
Eigenlijk zouden we dat willen vieren, maar juist helaas door deze coronacrisis hebben wij dat niet kunnen doen, of kunnen wij dat niet doen. En hier lezen wij hoe groot die liefde is van God tot ons door en via Yesus Kristus onze Heer. Kita saksikan melalui firman Tuhan ini, melalui Yohanes, cara bagaimana amat besar kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita. Bahwa walaupun kita berada di tengah situasi ini, kita entah tinggal mendengarkan firman Tuhan. Ook al belanden wij in deze crisis, wij blijven luisteren naar Gods woord. En hoe groot die liefde is van God tot ons. En welke mogelijkheden we hebben om Gods woord te verkondigen. We hebben eigenlijk weinig nodig om toestemming te krijgen om Gods woord te verkondigen. Kita tidak perlu banyak untuk membawa firman Tuhan, melainkan selalu kita tinggal setia untuk memberitakan firman Tuhan. Juga pada hari Minggu ini, hari Pentakosta. Wij blijven trouw aan het verkondigen van Gods woord, ook deze zondag. Op welke manier dan ook, zullen wij dit uitvoeren. En om te getuigen van Gods liefde in Christus Jezus, die ons de Heilige Geest schenkt, willen wij ook vanuit onze kant betonen hoe groot onze liefde tot God is. Dan apalagi di mana ternyata kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan jelas sekali. Apalagi kita membalaskannya kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada hari keturunan Roh Kudus ini, di mana kita juga mengasihi akan Tuhan. Jika kita mengasihi akan Tuhan, kita juga berpegang kepada apa yang Tuhan Yesus menyatakan dan berkata kepada kita. Supaya jika kita mengasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, juga kita mengasihi Allah Bapa yang di surga. Als wij in zijn liefde blijven en van hem houden, zullen wij ook van de Vader houden. En hij, Christus, middels naar God de Vader, zal hij ons ook, sterker nog, liefhebben. Tetapi juga Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Bijzonder wanneer wij vers 24 van hoofdstuk 14 van Johannes mogen horen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dengan kata lain, kata-kata Yesus bukan kosong kayak tempo hari-hari Minggu yang kita menyatakan, melainkan akan datang daripada Allah Bapa yang di surga. Kalau orang tua kita katakan itu bukan sembarang-sembarang saja apa yang Tuhan Yesus sudah bilang beketo. De woorden van de Heer Jezus zijn niet zomaar. Onze ouders, onze voorouders zullen zeggen, let er wel op. Het zijn wel de woorden van de Heer Jezus. Hè? En in het bijzonder verwijst het naar God de Vader. Het komt van God de Vader. Het komt niet zomaar uit de hemel vallen. En juga di mana kalau kita tinggal berdiam, kita tinggal setia dengan Tuhan, Tuhan selalu dengan kita. Biar dalam susah, dalam senang, dalam suka atau duka, Tuhan tinggal dalam kita, bahwa kalau kasih Allah ternyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan begitu besar. Mengapa? Kalau Tuhan Yesus tidak mati untuk kita, hidup kita binasa. Bijzonder wanneer wij bedenken hoe groot die liefde is en wanneer Christus niet voor ons gestorven is, dan is ons leven tevergeefs, dan heeft het geen zin. En degene die niet lief heeft, die neemt niet de woorden van de Heer Jezus serieus. Apalagi kalau kita tinggal tidak mengasihi akan Dia, kita tidak mengambil serius, kita tinggal tidak mengerti akan perkataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jika Roh Kudusnya datang,
Dan kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruhkan dan tuankan dan turunkan dan memberkatikan akan kita dengan Roh Kudusnya. En wanneer Jezus vanuit de hemel, wanneer hij ten hemel is opgevaren vanuit de hemel, de geest schenkt aan ons. Zullen wij zijn liefde ook mogen ervaren. Kita juga merasa akan kasihnya. Dan ia tinggalkan akan sejahteranya. Dan laat hij zijn vrede achter en zijn genade. En mereka juga sudah tahu bahwa Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus datang kembali. Wanneer hij weggaat, dan komt hij weer terug. Dan apa yang kita boleh rasa terhibur, waarin wij vertroost en getroost mogen zijn. Bijzonder vers 27, zoals ik al zei, dat hij ons vrede achterlaat. In vers 27. Vers 27b zegt, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dan kita kembali kepada ayat 27b. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan ini yang penting. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kata lain, apalagi kalau waktu-waktu yang sekarang, di mana kita di waktunya, seberapa kali kita mendengar itu corona krisis. Tapi cara apapun nanti perlahan-lahan kita datang kembali kepada kehidupan sehari-hari. Kita kembali mungkin kerja dengan peraturan-peraturan yang pemerintah sudah tunjukkan bagi kita cara apapun. Melainkan di dalam bidang gerejawi, mungkin sebentar bulan September kita perlahan-lahan kembali dalam gereja. Melainkan kita juga atur baik-baik. En mogen wij straks ook sterk en krachtig mogen zijn en moedig mogen zijn. En Christus ons dat meegeeft. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Vers 27b. Maak je niet ongerust. En vooral in deze tijd, wanneer wij waarschijnlijk weer in september mogen terugkeren in de kerk. Maar met alle regels en afspraken die er zijn, in de gaten houdend wat wel kan en niet kan. Maar het belangrijkste, op welke manier dan ook, kerkgebouw of niet, het woord van God blijft verkondigd worden. Rumah gereja atau tidak, firman Tuhan tinggal diberitakan. Dan kalau kita ada sempat seperti hari ini, hari Pentakosta ini, kita boleh bersabda di dalam rumah gereja, kita melakukannya. Wanneer wij de gelegenheid hebben en de kans hebben om in dit kerkgebouw op Pinksterzondag te mogen preken, dan doen we dat. Met behulp van al die mensen die ons mogen ondersteunen, omdat zij een zegen zijn voor de Heer. Dengan semua orang yang ada talenta, bahwa mereka menjadi berkat untuk gereja. Tuhan Yesus dan menyatakan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Maak gebruik van hen tot eer van God de Vader in Jezus Christus onze Heer. Memang betul, kalau ternyata sing menuruti firman-Nya dan tidak mengasihi akan Dia, itu manusia bertanggung jawab sendiri. Wanneer je niet van de Heer houdt en zijn woord niet volgt, dan ligt het aan ieder individu, aan ieder mens. Kies je voor de Heer, ja of de nee? En die keuze is zo goed wanneer je voor Hem kiest. Itu kalau kita pilih yang baik. Kalau kita pilih Kristus, akan merupakan jalan yang luar biasa, yang luas. Apalagi di mana kita kembali kepada Nabi Yeskiel. Umat Israel paling susah sekali. Mau ini, mau itu, tanya yang lain. Bagaimana kita dapat kebebasan? Yeskiel dapat tugas yang berat sekali, amat berat. Memberitakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Di mana ternyata Tuhan tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan umat Israel. Dan meskipun mereka, umat Israel, mengalami hukum, atau dalam bahasa sekasar-kasarnya, kualat,
di mana satu-satu orang menyatakan pada waktu itu, Tuhan Allah ada selalu mengampuni akan dosa manusia. Het volk van Israël is een moeilijke volk. Dan willen ze dit, dan willen ze dat, dan zeuren ze dit, dan is dit niet goed, dan is dat niet goed. En op een gegeven moment is dat een moeilijke en zware taak voor de profeet Ezekiel om hen troost te brengen, om ook gerechtigheid te brengen. Uiteindelijk is God zo genadig dat hij het volk zo lief heeft, dat hij zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ze zullen eengezind zijn en een nieuwe geest krijgen. Mereka dapat pembaharuan rohani atau Roh Kudus. Mereka jadi satu. Mereka mendengar dan dengar-dengaran akan Tuhan. Dan mereka menjadi umatnya. Dan Allah menjadi Allahnya. Allah umat Israel. Kalau mereka dengar-dengaran. Tetapi dengar-dengaran itu berarti juga tinggal mengasihi Tuhan akan merupakan berkat dalam hidup manusia. Wanneer wij de geboden volgen van de Heer, bijzonder het grootste gebod, wanneer wij God lief hebben en de naaste als onszelf, dan worden wij gezegend. Het is zo moeilijk om juist het woord van God te volgen, voor sommige mensen misschien, die dan ineens teleurgesteld raken in Gods woord. Itu juga susah untuk manusia yang mendengarkan firman Tuhan, melainkan mereka kecewa, atau dalam bahasa sehari-hari mereka patah semangat, dan mereka tidak lagi masuk gereja, atau mereka tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi berdoa. Itu juga pada waktu situasi, konteks, pengalaman dari umat Israel pada waktu itu yang Nabi Yeskiel punya pekerjaan sebagai nabi. Ten tijde van de werkzaamheden van de profeet Ezekiel heeft het volk Israël dat ook ervaren. Maar toch is God zo'n genadige God. Tuhan itu amat baik. Ya mungkin kita sebagai, dan ada banyak orang yang heran, ini Tuhan paling baik juga buat manusia. Kalau Tuhan begitu baik buat manusia, mengapa manusia tidak membalaskannya pengasihannya? Als mensen hem werkelijk lief hebben, waarom geven ze geen antwoord op Gods liefde? Kalau kita percaya Tuhan, dan kita menuruti firman-Nya, dan kita mengasihi akan Dia, Ia tinggalkan sejahteranya, Ia memberikan berkat bagi kita, dan juga Ia memberi kemampuan, kekuatan untuk kita. Wanneer wij in het woord van God blijven en hem lief hebben, dan zal hij ons zijn vrede geven, zijn genade geven en de zegeningen. En wanneer hij terugkomt, dat ligt aan God zelf. Jika Tuhan Yesus kembali, itu dalam tangan Tuhan. Melainkan Tuhan menyuruhkan anaknya, Allah Bapa menyuruhkan anaknya ke dalam dunia dengan salah satu tugas. Semua orang yang percayakan Tuhan, yang mengasihi akan Dia, mereka dapat pembalasan yang baik. Iedereen die de Heer Jezus volgt en hem lief heeft, die zal het goede ontvangen. Dan dalam situasi apa saja, di mana juga Yeskiel melihat hati-hati yang berbatu atau kepala batu umat Israel, percaya dewa-dewa, ilah-ilah yang lain-lain. En Ezekiel maakt ook mee wat eigenlijk wij kunnen samenvatten als een ongehoorzame volk die afgoden afeert. En die een hart van steen hebben, die zullen vervolgens weer een levend hart voor in de plaats krijgen. En daar ook God zullen ontmoeten en kennis maken wie de werkelijke God is. Een barmhartige, genadige en liefdevolle God. Supaya mereka dapat bertemu, umat Israel juga dengan hati yang berbatu dapat hati yang terhidup melalui rohnya. Dan mereka tidak ditinggalkan lagi, melainkan Tuhan menjadi Tuhan Allah mereka. Mag de Heer ook voor ons onze God worden. En dat de Heilige Geest ons sterkt en bemoedigt.
bahwa kita mau bikin apa? Wat willen wij doen? Kalau hari-hari seperti begini, kita juga capek oleh karena ini waktunya corona. Wij worden ook moe van deze coronatijd lijkt het. Maar jangan lupa akal budimu, jangan lupa kepintaranmu. Ikut segala peraturan, supaya jangan kita binasa. En we moeten ook ons verstand gebruiken. God heeft ons verstand gegeven. Juist door zijn geest leert hij ons hoe wij moeten leven. Hou vol. Blijf moedig en wees niet ongerust. Maar vooral hou en blijf bij de Heer. Tinggal mengasihi Tuhan. Tinggal sayang akan Tuhan. Berpegang teguh. Apalagi jangan gelisah hatimu dan gentar hatimu. Tetapi lihat saja Kristus Yesus yang mati untuk kita di Golgotha. Kijk maar naar Christus die voor ons gestorven is aan het kruis op Golgotha. Is dat niet moedig? Mogen wij hem dankbaar zijn dat wij de geest mogen ontvangen. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh terima Roh Kudus untuk kita di tanah orang ini, juga di Maluku. Amin. Mari kita mengucap syukur. Laat ons danken. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tinggal mengasihi Tuhan dan Tuhan membalaskannya kita dengan damai sejahtera dan kasih Allah yang ternyata dalam hati kita. Semoga Tuhan memberkati mereka yang membantu akan kita dalam siaran ini, pun juga majelis gereja daripada Regio, Jemaat Regio, Moordrecht, Kapelle, Krimpen, Alphen, Anderijn, pun juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan secara am. Kami doakan saudara kami yang membantu akan kami dalam opname ini, sedangkan kami doakan saudara yang lain yang ada tunggu izin dari majelis gereja yang lain. Ya Tuhan memberkati mereka sekalian, anggota-anggota jemaat, janda-janda, balu-balu anak-anak yatim piatu, orang tua kami, pemuda-pemudi. Apalagi ya Tuhan, kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, bahwa walaupun mereka mengalami coronavirus ini, mereka juga masih ada gempa bumi. Ya Tuhan, tidak tinggal, jangan Tuhan melupakan mereka, dan kami juga tidak melupakan mereka, supaya Tuhan mengajarkan kami untuk berdoa untuk selalu mereka ya Tuhan di tanah air, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau ya Tuhan, pun juga hamba-hamba Tuhan di sana, pelayan-pelayan Tuhan juga di sana. Ya Tuhan juga beserta dengan mereka yang sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, mereka yang mengalami duka cita, beri penghiburan untuk mereka, sedangkan mereka yang sudah melakukannya 40 hari daripada kehilangan saudara kekasih mereka, atau yang nanti ada mau rencana untuk memperingatkan mereka yang sudah meninggal dunia, melainkan Tuhan sudah menerimanya jiwa mereka dengan segala baik di rumah Bapa yang kekal. Kami doakan ya Tuhan pemimpin-pemimpin di lada masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Pun juga kami doakan persoalan perumahan di tempat-tempat kediaman di mana mereka membela kepentingan hak untuk tinggal dalam rumah itu. Tuhan tahu mengenal di tempat itu, ya Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga yang ada cari kebenaran, supaya yayasan itu merupakan pengasihan bukan untuk diri mereka sendiri. Kami juga doakan ya Tuhan akan berbagai-bagai gereja Maluku, mau di tanah orang ini atau gereja Injil Maluku dan gereja-gereja yang lain-lain. Sedangkan kami doakan gereja secara am yang tinggal memberitakan firman Tuhan. Kami doakan mereka yang sudah berulang tahun atau mau berulang tahun. Sedangkan kami doakan ya Tuhan anak-anak yang duduk pada bangku persekolahan, saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, mereka yang tidak ada kerja oleh karena kesusahan pada saat ini ya Tuhan memberkati juga mereka, supaya rumah tangga mereka selalu diberkati oleh kasih Tuhan. Kami doakan segala sesuatu, pun juga hari Minggu ini, hari Pentakosta, supaya kami berdoa dan menerimanya akan Roh Kudus seperti air yang dituangkan, supaya kami selalu dikenyangkan dan kami tidak gelisah hati atau kami menyerah kepada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, melainkan dengan kehendak-Mu yang selalu berlaku melalui anak-Mu Yesus Kristus,
yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah pada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Lagu yang berikut dari Kapata Group bunyinya akan medley Apakah Jawabmu.
Saudara-saudara, pulang dengan segala damai dan sejahtera. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu beserta kita daripada Jang Kudus ini terus kekal selama-lamanya. Amin.